Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Struktur teks fantasi terdiri dari 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kita bahas satu persatu. Orientasi. Ciri isi orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Contohnya, Minggu pagi yang cerah, Andi, Handi, dan Dani berada di Trowulan. Struktur komplikasi. Ciri isinya berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Contohnya, di mana kita, tempat apa ini, tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Resolusi. Ciri isinya berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Contoh, ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang. Pola pengembangan struktur fantasi. Di bagian orientasi bisa dikembangkan dengan 3 hal. Yang pertama, dikembangkan dari deskripsi latar. Contoh, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Nah, di situ berarti dia mendeskripsikan latar bergaya kerucut, latar rumah ya. Kemudian, dikembangkan dari pengenalan tokoh. Contohnya, gadis itu berhidung mancung. Kemudian, dari itu menunjukkan tokohnya berhidung mancung. Atau gadis cantik itu berhidung mancung. Kemudian, dikembangkan dari pengenalan konflik. Contoh, di cerita yang ada di buku paket, kalau nggak salah berjudul Dimensi Ruang Alfa, itu diawali dengan konflik. Kau harus membawanya kembali, Erza berteriak, kalang kabut. Aku gugup, bingung. Nah, di situ mulai sudah dikenalkan konflik di awal. Jadi langsung dikembangkan dari pengenalan konflik. Lanjut. Pola pengembangan yang berikutnya yaitu bagian komplikasi. Dikembangkan dengan 3 hal juga. Dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, misalnya tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang, berarti ada tokoh lain dihadirkan di situ. Kemudian yang kedua dikembangkan dengan mengubah latar. Contohnya, laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda bergelombang berbuih. Gerakan airnya menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Nah, di situ mengubah latar ya. Kemudian yang ketiga, dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Contohnya, di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi berguncang dan blum, saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Jadi ini kembali ke masa yang lalu. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Itu ya. Jadi bisa jadi kembali ke masa lampau atau ke masa depan. Jadi melompat ke masa lampau atau ke masa depan. Kemudian di bagian
Resolusi bisa dikembangkan dengan 3 cara juga. Yang pertama, dikembangkan dengan lompatan waktu. Misalnya 5 tahun kemudian Varta telah ini contohnya, ada 2 tahun kemudian Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. Kemudian dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Contoh, setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Berarti disebabkan oleh perilaku yang unik. Kemudian dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Contohnya, Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Nah, misalnya ini ada surprise di situ ya. Baik, itu tadi pola pengembangan dari cerita fantasi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ragam alur cerita. Ada 3 macam alur cerita. Yang pertama, diawali dengan pengenalan, kemudian rangkaian kejadian, baik dari kejadian pertama, kemudian dilanjutkan dan kejadian berikutnya, kedua, ketiga, keempat, hingga masalah ini memuncak, kemudian dilanjutkan dengan adanya pemecahan masalah atau resolusi. Kemudian di alur yang bagian 2, diawali dengan langsung mulai terjadi masalah, kemudian ada masalah berikutnya, kedua, ketiga, dan sampai kelima, hingga akhirnya ada penyelesaian di bagian resolusi. Yang ketiga, dimulai dari pengenalan, ada rangkaian peristiwa pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga peristiwa ini memuncak di bagian klimaks. Dan di sini tidak ada resolusi. Kita lanjut ke materi unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Ada 6 unsur kebahasaan cerita fantasi yang akan kita pelajari di kelas 7 ini. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contoh, dia, ia, mereka, atau nama tokoh seperti di cerita yang sudah kalian baca, Erza, Doni, atau yang lain ya. Kemudian yang kedua, penggunaan kata yang pencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Contoh di sini, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Jadi mencerap panca indera berarti jadi panca indera penglihatan. Di situ dia melihat gaya rumah yang berbentuk kerucut. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Nah, di situ juga dari indera penglihatan. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata yang mengandung makna kias dan makna khusus. Contoh, makna kias dan makna khusus, contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Hidung mancung, kemudian hidung yang menjulang itu menunjukkan ada makna khusus di situ. Kemudian mengendus ada makna kiasan ya. Kemudian yang keempat, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Contoh, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, pada akhirnya itu menunjukkan penanda urutan waktu. Yang kelima,
penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Misalnya ada kalimat yang ditandai dengan kata tiba-tiba, tanpa disadari, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah, misalnya begitu ya. Kemudian yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Dan ini pasti banyak ya, di dalam cerita pasti ada dialog antara tokoh di situ menggunakan kalimat langsung. Jadi kita akan belajar tentang kalimat langsung dan bagaimana penulisan kalimat langsung. Contohnya yang pernah kita baca tadi, yang mana tadi ya? Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Nah, itu kalimat langsung yang diucapkan oleh Erza. Baik, kita rasa cukup ya untuk belajar materi hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika tombol subscribe masih merah, jangan lupa untuk klik subscribe. Tapi kalau kalian sudah subscribe, tinggal klik like dan share jika video ini kalian rasa bermanfaat bagi kalian dan siapa tahu bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.